Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Di sini kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati atau sering disebut dengan biosfer. Perkenalkan, nama saya Andi Irwan Winardi dari Universitas Negeri Semarang. Selanjutnya, pendahuluan. Materi ini sangat penting kita kaji karena materi ini mempelajari tentang keanekaragaman hayati atau sering disebut dengan biodiversity, adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas varian gen, jenis, dan ekosistem pada suatu daerah. Sekilas tentang bumi, bahwa kita lihat, jadi matahari itu menyinari bumi, berputar pada porosnya, dan iklim itu dibagi menjadi iklim matahari yang biasa kita kenal. Di situ ada pembagian iklim dingin, iklim sedang, iklim subtropis, sampai ke iklim tropis. Dan di Indonesia, karena kita letaknya ada di 0 derajat, tepat di kota Pontianak, Kalimantan, kita iklimnya tropis. Dan pembagian iklim ini akan mempengaruhi tentunya adalah hewan dan tumbuhan yang ada di sini. Contohnya iklim dingin, di sana ada beruang kutub, terus di sana ada penguin, ada lumut, dan lain-lain. Sedangkan di iklim tropis, beruang kutub, penguin tidak akan bisa hidup. Nah, itu contohnya. Jadi ada beberapa hal yang ini sangat berpengaruh terhadap makhluk hidup itu tinggal. Bagaimana dengan di Indonesia? Dan di Indonesia ini kita lihat wilayah paling barat adalah Pulau Rondo, wilayah paling timur berbatasan dengan Indonesia, dengan Papua Nugini, serta wilayah paling utama yaitu ada di 3 bagian, yaitu bagian Asiatis, Peralihan, dan Australis. Nanti akan kita bahas lagi di slide yang selanjutnya. Jadi keanekaragaman hayati itu dibagi menjadi keanekaragaman hayati tingkat gen atau genetik, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem, dan keanekaragaman hayati tingkat jenis. Kita lihat mana yang lebih baik. Lingkaran atau kotak merah ini adalah suatu ekosistem. Titik-titik itu adalah suatu spesies tertentu. Kalau suatu ekosistem tapi di sana tidak ada spesies atau tidak ada hewan atau tumbuhan yang ada di sana, maka akan percuma. Terus selanjutnya di suatu ekosistem di sini kita lihat ada satu spesies yang A, yang B, banyak sekali spesies. Tentunya kita akan melihat tentunya banyak yang B. B itu spesiesnya sangat lengkap sekali, sangat banyak. Terus yang selanjutnya, yang A itu adalah kondisi di mana spesiesnya itu beraneka ragam. Ada spesies yang beraneka ragam, bentuknya bermacam-macam, dari jenis yang bermacam-macam. Jadi varietas keunggulannya akan semakin lebih baik. Tentunya yang B akan bagus. Terus yang selanjutnya, mana yang lebih baik? A itu salah satu suku ras yang mendiami suatu tempat, tapi kalau B ada pluralisme di situ, ada beberapa macam suku yang mendiami suatu tempat itu. Contohnya ya Indonesia saat ini. Banyak suatu daerah yang di situ ada berbagai macam orang yang ada di situ. Selanjutnya mana yang lebih baik? Apakah lahan hutan produktif? Itu di situ kita simpulkan dengan teh. Terus yang B itu adalah hujan tropis. Tentunya yang B karena dia penghasil oksigen yang sangat luar biasa. Dibandingkan hanya hutan teh. Hutan teh ini berpotensi sekali terjadi longsor. Terus kandungan oksigennya sedikit. Keunggulannya ya kita bisa membuat teh gitu saja. Terus yang selanjutnya ini adalah salah satu keanekaragaman biodiversity yang ada di seluruh Indonesia. Semuanya ini ada di seluruh Indonesia, dari baik Asiatis. Asiatis itu di situ ada harimau, kita lihat. Terus yang selanjutnya ada komodo, terus ada banteng dari Baluran, ada cendrawasih dari Australis. Terus ada orangutan di situ dari Kalimantan, dan berbagai macam hewan-hewan yang lainnya. Setelah dari pendahuluan tadi, kita dapat mengetahui apa atau definisi dari keanekaragaman hayati adalah makhluk hidup di semua sumber, termasuk diantaranya daratan, lautan, dan ekosistem lain seperti kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragaman, mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antara spesies di ekosistem,
Itu menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 94 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Terus selanjutnya, kategori keanekaragaman hayati sudah saya jelaskan tadi, ada keanekaragaman gen. Gen itu adalah genetika yang melekat pada diri suatu manusia, ekosistem itu tempat tinggalnya, spesies itu dia mempunyai jenis apa. Ini salah satu contohnya, keanekaragaman genetika. Genetika itu sama-sama mangga, tetapi kalian lihat mangga ini berbeda ya, mempunyai rasa yang berbeda, tekstur yang berbeda, warna yang berbeda. Sama ini seperti halnya manusia. Manusia itu juga genetika. Ada orang dari Bali, orang dari Papua, ada orang Jawa, ada orang Arab, ada orang India. Durian juga demikian. Makanya setiap tempat duriannya rasanya berbeda-beda. Sama dengan ayam. Jadi seperti itu. Nah, kebetulan Pak Andi ini punya kucing ini di rumah. Kucingnya di sana kucing Persia. Maka saya harus menjaga kucing saya tidak ternodai oleh kucing Jawa. Karena ketika kucing saya ternodai kucing Jawa, nanti akan merusak dari genetika. Maka kita harus benar-benar paham tentang genetika. Maka ketika dia tidak sejenis, tidak ras, akan menurunkan kualitas dari hewan tersebut. Selanjutnya adalah keanekaragaman spesies. Di Indonesia, keanekaragaman spesiesnya nomor 2, terbanyak setelah Amerika Selatan. Ketika kita lihat di situ, sangat luar biasa sekali keanekaragaman spesiesnya. Terus keanekaragaman ekosistem. Nah, di Indonesia salah satu yang lengkap. Ada hutan mangrove, terus ada kondisi-kondisi di mana itu ada hutan hujan tropis, terus ada es di Gunung Jayawijaya, terus di Indonesia juga adanya salah satu terumbu karang yang merupakan salah satu terhebat. Gurun kita juga ada di daerah Jogja, ada di daerah Bromo, dan lain-lain. Mengapa keanekaragaman hayati itu menjadi sangat penting? Jadi keanekaragaman itu sangat penting karena menjadi dalam keberlangsungan ekosistem di bumi itu seisinya termasuk eksistensi manusia. Jadi seperti rantai makanan. Ketika kita hilang salah satu aneka ragaman ular, seandainya ular tidak ada, maka katak dan tikus itu akan merajalela, akan semakin banyak. Dan itu akan menjadi masalah di seluruh dunia. Maka pentingnya kita menjaga satu ekosistem tertentu biar tidak terjadi punah. Nah ini ya, keanekaragaman hayati Indonesia termasuk dalam 12 negara sebagai mega diversity dunia. Jadi keanekaragaman hayati yang sangat banyak sekali. Jadi keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia bisa kalian baca, kalian simak. Di situ ada algae, yaitu 1.500 spesies, tumbuhan berspora, terus jamur itu 80.000 spesies, lumut kerak 595 dan lain-lain. Dan kupu-kupu salah satu paling banyak, 10% dari spesies tersebut ada di Indonesia. Jadi keanekaragaman hayati Indonesia ini sangat banyak mamalia, burung, reptil, amfibi, dan ikan. Jadi kenapa kok Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi? Salah satu faktornya adalah ini, karena Indonesia dilewati ring of fire atau gugusan pegunungan. Gunung atau vulkanisme adalah merupakan tanah yang paling subur yang ada di dunia. Jadi tanah itu akan subur sekali ketika di situ ada unsur hara vulkanisme. Maka gunung-gunung yang aktif itu menyebabkan Indonesia salah satu yang subur. Di situ tanamannya bisa hidup, hutan-hutannya besar, maka di situ juga akan terdapat hewan-hewan yang ada atau tempat tinggal atau ekosistem bagi hewan tersebut. Selanjutnya kita lihat keanekaragaman hayati. Inilah yang menyebabkan kenapa kok di Indonesia itu keanekaragaman hayatinya paling banyak. Karena Indonesia kalian lihat di sini ada beruang madu, ada orang hutan. Ini merupakan zona asiatis. Jadi Indonesia itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama dari bagian asiatis, di situ ada harimau, ada banteng baluran, ada badak bersula satu, ada gajah, hiwai kambas, harimau Sumatera,
Ini adalah bagian Asiatis, sedangkan bagian Australis di situ ada walabi, kakak tua, cendrawasih, dan kuskus. Seperti itu. Sedangkan di zona peralihan ini adalah zona tengah. Di situ ada babi rusa, anoa, burung maleo, dan komodo. Hal ini yang sering disebut dengan spesies endemik. Spesies atau hewan endemik itu adalah hewan yang ada di tempat ini saja. Contohnya orang utan, aslinya dia dari Kalimantan ya, ada ditemukan di Kalimantan. Apakah di Jawa ada? Oh ya ada, tetapi tidak di alam liar, tetapi di Taman Nasional mungkin. Komodo ya ada di Pulau Komodo saja di Nusa Tenggara, di tempat lain tidak ada. Cendrawasih juga demikian. Itulah yang dimaksud dengan spesies endemik. Spesies yang kita jumpai hanya pada satu tempat itu saja. Selanjutnya, keanekaragaman tingkat gen adalah tingkat gen kena hayati yang menunjukkan seluruh variasi jumlah dan gen pada makhluk hidup. Jadi, apa menyebabkan gen? Perkawinan dua individu, adaptasi individu dengan lingkungan, perkawinan silang, itu akan menyebabkan munculnya genetika atau dengan varietas yang berbeda. Terus keanekaragaman tingkat jenis kita lihat ini kucing, harimau, singa, kucing sendiri itu juga masuk ke dalam satu genetika yang sama. Pete juga demikian. Sedangkan tingkat ekosistem kita lihat tingkat ekosistem itu yang pertama ada terumbu karang, koral, terus ada hutan hujan tropis, terus ada sawah. Di dalam ekosistem di sini pasti ada hewan, ada tumbuhan tertentu. Ada berbeda-beda. Kalau kita lihat kekayaannya itu sangat banyak sekali di Indonesia. Jadi semuanya ada di Indonesia. Di Indonesia menjadi spesies dari berbagai macam makhluk hidup. Yaitu sangat penting sekali, maka kita harus menjaga Indonesia kita supaya anak cucu kita bisa melihat hewan-hewan yang ada di sana. Pembagian hewan dan tumbuhan yang ada di dunia dibagi menjadi 6 zona. Zona yang pertama adalah zona paleartik. Zona paleartik ini adalah zona di mana di situ ada Rusia, terus ada Eropa pada umumnya. Terus zona yang kedua adalah zona neartik. Zona di sana ada Amerika Serikat, ada Kanada. Terus zona yang selanjutnya adalah Ethiopian. Ethiopian itu ada Timur Tengah. Di situ tentunya ada onta, ada jerapah. Di situ di daerah Afrika. Terus ada Oriental. Oriental itu merupakan kondisi di mana ada Cina yang menjadi salah satu pusat yang paling besar, ada Indonesia. Di sini ada panda yang khas, yang endemik ada di Cina saja, dan Cina barang siapa yang mempunyai hewan tersebut melahirkan maka diwajibkan untuk memberikan ke Cina. Selanjutnya adalah Australia. Australia ini adalah ada kanguru, ada koala, ada platypus dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir adalah neotropik. Neotropik ini ada Meksiko dan Amerika Selatan. Wah, di situ sangat banyak sekali bahwa kita lihat di situ kondisinya sangat luar biasa. Di situ salah satu nomor satu terbanyak di dunia. Ada piranha, ada ular yang sangat besar sekali ya, ular apa itu? Ular yang sangat panjang besar. Selanjutnya anaconda. Ini dipisahkan oleh garis Wallace dan garis Weber. Tadi kita tunjukkan sudah, dan ini pembagian yang ada di dunia. Jadi di dunia itu kita gambarkan, wah sangat lengkap sekali, sangat luar biasa sekali. Jadi di mana-mana itu lengkap ada, dan kita lihat di sini ada beruang berwarna-warni. Kalau kita lihat di Rusia ini ada Masai the Bear ya, beruangnya seperti ini. Terus selanjutnya yang terakhir adalah lembaga konservasi. Yang pertama adalah in situ dan ex situ. Apa itu lembaga konservasi? Supaya keanekaragaman hayati tadi itu menjadi sangat lengkap, maka kita harus melakukan konservasi tersebut. Yaitu yang pertama adalah in situ. Apa itu in situ? Jadi pelestarian secara in situ dilakukan di habitatnya. Sedangkan secara ex situ itu adalah dilakukan di luar habitatnya. Salah satunya kawasan Suaka Alam. Suaka Alam Taman Nasional Baluran. Nah, itu menjadi salah satu in situ. Terus Cagar Alam Pangandaran, Cagar Alam Waikambas, itu menjadi salah satu hal yang luar biasa yang ada di Indonesia. Sedangkan Suaka Marga Satwa adalah seperti ini, Cagar Biosfer Pulau Komodo, ini menjadi salah satu hal
yang ini masuk dalam in situ. Taman hutan raya, dan lain. Ini adalah persebaran kebun raya di Indonesia. Dan sangat banyak sekali. Dan ini adalah hambatan-hambatan yang harus kita hadapi ya, yaitu masalah biodiversity, pembukaan lahan, otomatis ekosistemnya menjadi berkurang. Terus yang selanjutnya ada kebakaran hutan di mana-mana. Terus orang hutan itu menjadi musuhnya masyarakat. Banyak orang hutan yang dibunuh, padahal ini merupakan salah satu hal. Terus selanjutnya ada gajah Hidewaya Kambas yang mati karena diburu gadingnya. Terus di kebun binatang itu menjadi salah satu hal yang polemik sekali karena di situ hewan-hewan pada kurus. Harimau ini sangat kurus sekali. Jadi operasional harimau itu sangat mahal sekali. Kalau kita buat operasional sehari itu 100.000. 100.000 itu padahal cuma daging sekilo. 100.000 kalikan 30 berarti kurang lebih sekitar 3 juta. Satu bulan satu harimau. Jadi mereka sangat kurus sekali. Jadi kita sebagai agen of change, agen perubahan harus mengetahui kondisi-kondisi apa saja yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa, maka kita harus bisa membudayakan yaitu lembaga konservasi, yaitu in situ dan ex situ. Demikian kuliah secara singkat dengan saya. Senang bertemu kalian hari ini. Apabila ada tutur kata yang berkenan, saya minta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.